Ini ikan satu biji seharga 800 NT. 8 dikali 5, nah jadi ini harganya itu adalah 400.000 rupiah ya, ikan sultan. Aku tidak ikut makan ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, 생일 축하합니다. Barusan aku itu ditelepon dari pihak bankku ya, Bank Pansin. Aku ditelepon gitu deg-degan ya, kenapa? Sebenarnya tadi siang itu aku ditelepon, aku telepon balik itu nggak diangkat. Terus habis itu, hari ini aku ditelepon, ditanyain apa coba? Ditanyain, mau tanya sesuatu kayak gitu. Kiranya itu Yayu itu lulusan apa kayak gitu. Lulusan SMA apa kuliah kayak gitu. Tusu itu kan kayaknya kuliah. 不是豆芽菜。不是。那如果豆芽菜是什么意思？你看它这个是黄豆啊。那如果绿豆芽那个叫什么？那个叫绿豆芽。那豆芽菜在哪里？这个可能就坏掉了哈。没有，不用坏掉。这么久它可能不能吃。哪里的东西？没有啦，那个要赶快煮啦。哦，那很小心呐、那个，哦，很硬的，好像石头。这个代表好吃就是这样，偶尔也要这样子哈、不好切它才会好吃。偶尔。这个在哪里买呢？公园那个？那个没有了吧？不是去公园那个？市场那个啦。我们去公园那个没有吃。我跟太太去公园那个。那个我们也买几个，忘掉了。很多。这个，等一下看看。放黑币妹妹不能吃。Nah, yang namanya manusia itu ya kadang ya diberikan nikmat sehat, kadang ya diberikan nikmat sakit. Yo, disyukur ae. Bengek ya alhamdulillah, sehat ya alhamdulillah, wis pokoknya alhamdulillah ya Allah. Nah, ini apa jenenge yuk? Labu. Nah, ini bundernya kayak mukaku ya, gedean mana ya? Nah, mukaku ya bunder seser kayak gini wis. Ini mah putih ya, mukaku mah nggak putih loh. Itu kalau wis lama dimasak itu jadinya berubah rasa ya. Mbokku masak labu ini suruh berkali-kali. Bangun tidur itu jam 9 wis ngeluarin labu, katanya buat nanti malam masak. Buat apa? Kadang aku heran. Biar ora lengket. Bismillah. Nyala ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ciayu semangat. Hari ini masaknya gampang banget ya. Ono toya aja itu cambah kedelai, terus ono labu, sama ono ikan, sama ada kuah labu. Nanti toya ajanya ditumis sama daging sapi untuk anak-anak. Kita harus memakai baju baja hitam ya, agar tak terkena minyak-minyak. Dulu aku mau cerita zaman waktu aku kecil, mau tak ceritain apa ora? Gak mau ya wis.
Yuk, ini wajannya merek apa yuk? Aku pengen. Mereknya adalah Italian Life Store. Biasanya kalau kita masak labu ditambahi wortel ya. Seke ae, nyonya aku nggak mau oke-oke. Ise. Kayak yang cuman syarat. Ini masaknya aku akan melanggar norma-norma. Nah, ini koyok mambu kan. Mateng. Saking gedenya ya, ditimpa sampai berodol kayak gitu sebenarnya. Nah, gede banget ini ikan. 400.000 rupiah seperti ini. Gorengnya ora secantik ikan seharusnya ya. Jadi wes koyok ngene ya mohon maaf lah. Berodol wes kayak gini. Langsung taruh depan. Aku bilang, oh saya hanya lulusan SMP apa? SMP apa kok SMP SMA kayak gitu, kayak nggak percaya gitu, lulusan cuman SMP, aku bilang kayak gitu. Oh tak kiranya SMA kayak gitu. Kucung piye itu SMA sederajat. Sampai deg-degan, gampang drodok, nek dilamar no yo opo aku ya, dilamar no ngewel-ngewel. Dek bengi ngewel-ngewel iki sange. Nggak usah terlalu kering ya, kita singkirin, terus kita nyeplok endok. Nah ini kita masukin ya, tambahin air. Yang pas waktu aku pertama kali mau buka pos di Taiwan itu aku juga dimintain yang namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Terus setelah gara-gara itu aku nggak bisa ngasih NPWP ya. Aku nggak kepikiran juga kalau ternyata boleh ngasih nomor identitas KTP kita, NIK ya. Jadi akhirnya aku itu buka bank yang namanya Bank Pansin ini. Pas waktu aku buka Bank Pansin itu persyaratannya itu banyak banget ya. Dari KTP, KK, paspor, aku harus bawa majikan. Persyaratannya lumayan ruwet banget. Setelah itu aku berhasil buka bank ini. Terus pas waktu kemarin nomor KTP ku kan ganti ya. Karena aku di Taiwan 7 tahun. Bukannya pamer ini, fakta. Terus abis itu nomor identitas KTP ku tuh NIK ya, ibaratnya tuh NIK ya, nomor identitas KTP aku tuh ganti dari yang nomor seri A ke nomor seri B, nomor paspor aku juga ganti yang dari nomor seri A ke nomor seri B. Terus setelah itu aku juga ditelepon dari pihak bank, dikabarin suruh ke bank, suruh ngapain, suruh memperbarui identitas, suruh bawa KTP, suruh bawa paspor, terus habis itu kalau misalkan mau buka bank di sini, kita harus punya yang namanya NPWP. So, aku kan ya lumayan bingung ya. Kita di sini NPWP di mana? Orang kita terbang dari PT itu nggak ada NPWP-an. Coba kalau dari Indonesia wes dilengkapi semuanya kan ya enak ya. Terus setelah itu aku tuh ngeliat di Google apa berita kayak gitu. Katanya sekarang NPWP itu boleh pakai nomor NIK-nya kita yang ada di Indonesia. Nah, aku itu kan lihat baca di Google itu kan ada ya. Terus aku screenshot, aku terjemahin pakai bahasa Mandarin, terus aku kasih ke pihak bank. Alhamdulillah setelah 1 hari diproses bisa. Ya aku bersyukur banget. Mereka itu ada selembaran ya, kalau misalkan kita buka bank, kita harus ada NPWP ya. Aku dikasih contoh, ini loh NPWP, dia punya selembarannya pihak bank ini. Jadi di Taiwan itu ya luar biasa ya. Di kantor pos juga kayak gitu. Masa TKW harus bayar pajak? Kalau pikirannya kita kan kayak gitu. Tapi ya ternyata ya alhamdulillah ya boleh lah, dimudahkan kayak gitulah. Kalau kita misalkan aku itu pas waktu daftar mau lewat online itu nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Prosesnya itu panjang banget, ruwet banget ya. Apalagi kita di sini kan
kerjaannya bukan cuma main HP ya, repot, sibuk ini itu ngeri pokoknya. Lah kok mati loh. Apinya terlalu kecil mati. Nah, mbokku kalau makan labu itu kalau nggak blonyo alias mblekotrok, misalkan dimasak 15 menit itu mbokku bilangnya belum matang. Jadi ini tak biarin sampai 15 menit ya, sabar. Yuk, kenapa kamu ngomongnya kok susah banget toh yuk? Nah, karena yo memang masih dalam proses dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Goro-goro kok kayak mangan kerupuk seperti itu. Wis rapopo, walaupun aku diberikan sakit yo aku berterima kasih alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita diberikan sakit itu kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya sakit, aduh biung. Astagfirullah. Ya Allah. Lah. Ya enggak sih? Kita lebih banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala seperti itulah. Disyukuri ya. Sakit ya disyukuri, bahagia ya disyukuri, nangis ya disyukuri, kepleset ya disyukuri. Alhamdulillah seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini masaknya berbeda ini. Bumbunya luwih oke. Nah, ini kuahnya wis mateng ya. Kita matiin. Masya Allah, panas banget. Nah, ini kayak di Indonesia ya. Kita apa itu lape celemeke pakai kertas minyak. Hei. Tuh ya, sajajang weto bisa hal deh. Tuh ya, kan meme也要哎，妹妹她也不知道沙茶酱是海鲜呢，她干吃啊，她不知道有可能对不对？那为什么她也吃？她喜欢呢。Karena kayak gini ya. Ini bumbunya cuma jahe, tulang non halal yang direbus 2 jam. Harus pakai tulang non halal ya kalau orang sini. Aku nggak ikut makan ini. Nah, bentukannya seperti ini ya. Dari biji, kulit semuanya boleh di itu ya, boleh direbus. Tapi bijinya nanti nggak usah dimakan. Seperti ini. Boleh cuman garam ya, nggak boleh apa-apa. Ini cukup. Chân的难挂的公演的难挂，真的。怎么样，太太？不好吃？哦，好吃。这个是我们去公演的时候那个咯，一斤40块，对对，不错，对对。不应该，如果贵是好吃。有没有鲜味？Ini aku buka ya supaya airnya asat ya. Ternyata di dalam ini mengandung banyak air. Yuk, kamu itu cuma lulusan SMP itu kamu malu apa enggak? Kenapa kok enggak lulus sampai SMA yuk? Kamu tuh males nggak mau sekolah? Bukan seperti itu ya. Ceritanya itu kayak gini loh. Karena mbokku tuh memang anaknya banyak dan itu memang jedaknya itu kayak yang terlalu raket. Kayak aku sama masku, terus sama adikku lagi itu kayak jedaknya itu kayak mepet-mepet kayak gitu. Kalau misalkan orang tua aku yang ibaratnya buruh tani harus mencukupi anak-anaknya sekolah sampai SMA itu terlalu berat. Jadi ya wes ora usah lah SMP ae. Setelah SMP tuh kamu ngapain? Ning omah? Ora. Pas waktu SMP itu aku cuman ya terus kerja, ikut orang kayak gitu. Lulusan SMP malu apa royo? Ora malu, aku gak malu sama sekali. Soal pendidikan itu aku gak malu ya, aku justru bangga banget ya. Aku itu bukan tipe orang sing pinter ngono ya ora. Biasa. Tapi aku itu tipe manusia yang tidak mudah menyerah kayak gitu loh. Ibaratnya aku nggarap YouTube, kalau misalkan aku wis berjanji sama diriku, aku 1 hari harus ngupload 2 video.
Ibaratnya aku tuh sampai jengking, ibaratnya aku sampai ora turu, ibaratnya ngedit gini, sampai kamblek-kamblek, kayak gitu. Tapi aku mendidik diri aku, kamu harus bisa 1 hari 2 konten. Jadi wes pokoknya aku ibaratnya mendikte diri aku harus gimana, kamu jam segini harus gini, nanti kamu jam segini harus bangun begini, kamu jam segini kegiatannya harus seperti ini, kayak gitu. Aku jadi itu menata kehidupan aku seperti itu. Nah, dari masakan aku hari ini yang berbeda adalah aku tambahin Royco dan aku tambahin micin ya. Ini masakan yang sesungguhnya. Ini mungkin kalau majikan aku menonton video ini, beliau akan menangis karena apa? Karena saya adalah penebar micin di negeri China. Aku akan gimana ya? Menebar-nebarkan. Kita harus celinguan. Kalau sampai ketahuan Kanjeng Nyonya Auto, marah-marah. Nah, Royco. Nah, ini nyebarnya harus sambil celinguk-celinguk ya. Tambahin micin. Nah, kita aduk-aduk ya. Bismillah. Seger baik, seger. Nah, ini cabai ini harus dikeluarkan ya, karena ada rasa pedes. Tambahin garam sekiprit, karena nggak ada rasa asin. Nah, wis matiin. Ajur pisan. Seperti ini. Nah, telurnya taruh paling atas ya. Itu mbokku nonton siaran langsung itu nomor. Musiknya itu ajib kok disco. Aku ada yang komentar di bawah, yuk kamu lihat beritanya nggak yuk. TKL yang ada di Taiwan, dulu istrinya itu mantan TKW Singapura, istrinya itu di rumah. Nah, suaminya itu pas waktu malamnya kira-kira subuh itu ditelepon itu ya masih oke, hubungan masih oke. Jam 8 pagi suaminya tuh menikah lagi dengan laki-lakinya kan TKL Taiwan, menikah lagi dengan TKW Taiwan, menikah di Taiwan. Karena di Taiwan boleh menikah ya, ada penghulu nih. Ibaratnya mungkin menikah siri ya, aku kurang paham. Mungkin bisa disahkan di Indonesia, aku ya juga kurang paham ya, mohon maaf. Nah, jadi seperti itu loh. Apakah Taiwan itu terkenal banget dengan simbolisnya ya, Taiwan tikungan tajam, kepot-kepotan kayak gitu. Tapi nggak semuanya ya. Itu semuanya tuh kembali ke diri kita. Dan kayak aku ini ya ora mungkin. Aku ngerti wong lanangan ndrodok kok iso akeh tajam-tajaman ora nek tajam-tajaman. Aku biasa ae. Ada orang yang memang jiwane iki jiwa-jiwa pemburu. Ana manusia iki jiwa-jiwane jiwa-jiwa kalem beda. Nek kaya Vicky Prasetyo kan ibaratnya mau perempuan piro ae wis pokoke di sahno, dihalalno koyo ngono. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Ya masih ya mungkin daripada berbuat yang tidak halal ya mending dihalal no pisan, mungkin aku nggak tahu. Tapi dari pihak mbaknya, istrinya yang ada di Indonesia tuh kasihan banget ya. Seorang istri ditinggal bojone, didongakno rino wengi, ibaratnya ning Taiwan rabi meneh. Pahit ya kayak gitu. Terus kalau misalkan Yayu ada di pihaknya mbak yang di Indonesia itu gimana? Kalau aku ya misalkan laki-laki kayak gitu wes kita mendingnya ya wis pegatan ae. Arep piye meneh? Ora usah dipertahankan laki-laki kayak ngono ora guna. Golek liyane. Andini Karisma Putri adalah seorang janda yang dinikahi oleh Aldebaran Alfahri loh. Hidupnya lo bahagia. Jadi nggak harus kalau janda itu urepe ora bahagia ki ora mesti. Kowe ngomong apa to Yu? Lah aku ngomong sinetron, lar ngomong sapa wong aku ora ngerti. Sekarang aku wis nggak pernah nonton
dramane iku lho, sinetrone Ikatan Cinta ya. Karena ceritane wis terlalu mulet-mulet ya, aku mohon maaf ya. Tapi aku tetap mencintai Amanda Manopo sepenuh hati ya. Aku tuh seneng banget, ngefans banget pokoknya. Sarang nih. Sedot asap harusnya. Nah ini dagingnya ya, daging frank. Nanti ditambahin sajacang ya, ini sausnya kayak gini. Nah ini masuk ya, daging sapi. Sedikit aja. Nah, jadi tak campur ya, jadi satu kayak gini. Apinya langsung dimatiin. Untuk toya cai bu iyang dai. 比四江都好吃。这个多少？ Menu terakhir ya. Ono kecambah dele sama daging sapi. Gampang sangat. Masak di Taiwan tuh gampang oh yuk. Nah, walaupun masak di Taiwan gampang ya, kadang itu ya, kalau masalah asin nggak asin itu nggak masalah ya. Kadang kita masak itu mereka itu pengen warnanya cantik, baunya wangi, dimakan enak. Enak menurut manusia itu beda-beda ya. Kalau menurut aku berbau micin itu enak. Kalau menurut mereka itu nggak kayak gitu. Enak itu kayak yang wangi, ada rasa manis sedikit, seperti itu. Nah, ini adalah persembahan terakhir dari Yayu Ciayu ya, seperti ini. Wes, alhamdulillah masaknya rampung. Nah, rumah tangga itu kayak misalkan kita menikah itu yang nomor satu adalah kepercayaan. Ibaratnya laki-laki sama perempuan menikah, kita menikah itu tujuannya ngibadah ono Gusti Allah. Ibaratnya kalau kita kerja jauh, kita kerja itu kan ibaratnya mencari nafkah. Kalau bisa ya, kalau misalkan kita kerja jujur, uangnya pulang ke Indonesia, yang di Indonesia menggunakan uang itu emang bener-bener, rumah tangga itu terjalin harmonis. Setelah itu ya Gusti Allah ridho ya, Allah Subhanahu wa taala yo ridho, dalane yo gampang. Tapi kalau misalkan hubungan sama di Indonesia baik-baik, tapi di sini nikah lagi tanpa restune seorang istri, pastilah istri perasaannya hancur berantakan rokar-karuan. Ya kalau misalkan ada anak kan kasihan anak ya. Yang namanya manusia itu suatu saat nanti pasti menua, anak kita bakalan tumbuh dewasa, isin karo anak ya. Kalau biasanya itu ya, laki-laki itu gimana ya? Laki-laki tuh harga dirinya yo tinggi. Di kampungku tuh ada laki-laki menikahi artis papan atas. Papan maksudnya penyanyi atas kayak gitu. Nah, setelah itu perempuan itu selingkuh. Nah, laki-laki itu meninggalkan perempuan itu yang ibaratnya cantik kayak bidadari, dipulangkan ke rumah orang tuanya. Karena apa? Karena perempuan itu selingkuh. Ibaratnya laki-laki akan melepaskan perempuan yang cantik jelita tapi yang tidak jujur dan tidak menghargai pernikahan. Dan memilih menikahi perempuan yang biasa-biasa ae, tekun solate, terus yo jujur, setia. Biasanya nek uang pas-pasan kayak aku ini setia, beneran aku. Soalnya kenapa? Soalnya aku itu menanamkan dalam diri aku ya. Ibaratnya uang tuaku itu ibaratnya gini. Kita itu dalam rumah tangga itu harus setia, sehidup semati. Kalau bisa itu pernikahan itu kita menikah, jangan yang udah punya anak 2, punya anak 3, terus tidak jodoh ya, tidak seperti itu. Menikah itu komitmen. Kita butuh yang namanya kejujuran, keikhlasan. Mungkin ada kalanya bosen ya nikah itu ya. Bedino nyawang aku, mungkin ya sing lanangnya bosen. Bosen ibaratnya ya melihat yang lain itu boleh. Cuman ngingeti, tapi untuk sampai selingkuh itu kalau bisa jangan seperti itulah. Ya wes lah, aku ya gak ngerti ngomong apa, aku ya kurang paham ya. Intine, aku akan melepaskan laki-laki yang sekiranya tidak jujur dan tidak setia seperti itulah.
Sing arep ninggalno aku ki sapa yo renek padahal. Mbuh. Tadi ya punya nak Iwan buah. Oke tadi si Iwan buah. 等一下，我吃南瓜了。 Oh. Oke tadi Iwan buah ya Bu ya. 没有办法吃。 Nah, itu ada buah, sayur nyonya, wes kayak gini masaknya gampang. Ini masaknya sederhana dan gampang, tidak boleh masak banyak-banyak. Yang mudah saja, mudah-mudah. Ngapo yuk, biar nyapo. Saya Yayu Cahayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarange.